Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dari pertemuan kuliah akidah kali ini kita akan bahas tentang wasatiyatul Islam, ya, bagaimana berpikir secara adil, pertengahan, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya. Sehingga kita menjadi ummatan wasata, ya. Tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu lemah, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Demikian itulah kami telah jadikan kalian sebagai umat Islam yang pertengahan, ya. Wasaton di sini artinya adil, ya, tidak jomplang kanan, jomplang kiri, ya. Tidak ifrat, tidak tafrit, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya. Tidak mengada-ngada dan juga tidak mengurang-urangi, ya. Ya. Jadi artinya wasatiyah itu artinya umat yang adil, ya. Dan umat pilihan, gitu, ya. Karena umat Islam itu disebut ummatan wasata, ya, ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi, ya, menjadi pionir di tengah-tengah apa? Manusia, ya. Itu dalam surat Al-Baqarah 143. Nah, kemudian dijelaskan di dalam tafsir ayat tersebut, ya, ciri-ciri wasatiyah itu ada beberapa poin, ya. Poin yang pertama disebut wasatiyah itu kalau dia pertengahan, ya, jalan tengah, jalan lurus, ya, tidak belok kanan belok kiri, ya, tidak berlebih-lebihan, ya, ifrat dalam beragama. Misalkan puasa tidak mau berbuka, ya, puasa mutih misalkan, ya, nggak mau makan apapun kecuali yang putih-putih, ya, nasi, nggak mau makan daging, itu berlebih-lebihan, ya. Tahajud tapi tidak mau tidur, ya, semalam full penuh tidak tidur, itu juga ifrat, itu berlebih-lebihan. Dan juga tidak tafrit, tidak mengurang-urangi, ya. Misalkan waktu salat subuh udah pasti, sudah jelas, ya, kemudian kepingin dikurangi, kalau subuhnya terlalu cepat nanti masih ngantuk, akhirnya subuhnya jam 7, jam 8 siang, malam, atau jam pagi, ya, itu namanya ngurang-ngurangi, juga nggak dibolehkan, ya. Jadi wasatiyah itu tengah-tengah, ya, nggak ifrat, nggak tafrit, nggak berlebih-lebihan, dan juga tidak sembrono dikurang-kurangi, ya. Ciri yang kedua, keseimbangan dan tegas sehingga dapat dibedakan nih mana yang inhiraf, menyimpang, dan mana yang itu dia berbeda, ya. Jadi keseimbangan itu, ya, dan ketegasan. Dan keseimbangan dan ketegasan itu sudah dijelaskan di dalam apa? Syariat, ya. Jadi kalau sholat, niat dan takbiratul ikhram, baca iftitah, baca Al-Fatihah dan seterusnya, itu sudah standar fikihnya udah diatur, ya. Jangan mengada-ngada. Seperti mantan petinju di Malang namanya Yusman Roy, dia jadi imam masjid, sholatnya diterjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, gitu. Diterjemah setiap lafadz, karena ketika ditanya MUI, jawabannya kalau pakai bahasa Arab sholatnya
orang kampung nggak paham bacaan, akhirnya dia kasih apa? Terjemah dengan bahasa lokal dia sendiri. Nah itu juga tidak boleh ya. Itu namanya inhiraf. Namanya apa? Inhiraf, menyimpang, karena tidak ada dalam fikih kemudian apa? Disyariatkan sholat dengan cara terjemah. Ya sudah, sholat pakai bahasa Arab seperti itu, takbirnya pakai bahasa Arab, enggak bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya. Ya seperti itu memang ya. Ketika dia melakukan penyimpangan, itu berarti dia tidak wasatiyah ya. Dia telah inkhiraf. Kemudian yang ketiga, mengutamakan keadilan dan bertindak secara proporsional ya. Misalkan menyikapi masalah Natalan bersama misalkan ya. Itu wasatiyah. Ya. Ke belakang kayaknya ada kedengeran kalau pikir. Nah, kalau wasatiyah ya, kalau dia wasatiyah itu berarti apa? Dia mengutamakan sikap adil ya. Sikap apa tadi? Sikap adil ya. Sikap adil. Jadi artinya adil itu dia tidak berpihak demi kepentingan hawa nafsu. Misalkan menyikapi masalah Natalan bersama sekarang yang lagi diwacanakan ya oleh para pejabat, itu satu sisi kita sebagai seorang muslim nggak boleh mengganggu, tidak boleh apa? Mengganggu. Ada orang Natalan dilempar sama mercon gitu ya, atau petasan gitu ya, enggak, janganlah mengganggu itu. Diganggu misalkan, nggak boleh. Dan satu sisi juga tidak boleh ikut-ikutan. Kita punya akidah sendiri, kita nggak melakukan Natalan tapi juga tidak mengganggu. Itu namanya apa? Wasatiyah. Namanya apa? Wasatiyah. Ya. Jadi satu sisi kita tidak ikut-ikutan, karena kalau mencampur adukkan ajaran agama namanya liberalisasi agama, itu tidak dibenarkan. Satu sisi juga nggak boleh mengganggu gitu. Biarkan lakum dinukum waliyadin. Itu namanya adil ya. Namanya apa? Adil. Kemudian mengedepankan prinsip musyawarah ya, asyura ya, musyawarah. Ya, itu wasatiyah ya, musyawarah. Jangan menempatkan ego di depan mengalahkan musyawarah ya. Contohnya gini, misalkan yang akhwat misalkan ya. Akhwat kepengin nikah gitu kan, kepengin apa? Menikah. Kan salah satu rukun nikah itu kan apa yang harus dilakukan? Harus ada apa? Wali. Harus ada apa? Wali. Nggak bisa kemudian akhwat nikah sendiri, nggak bisa ya. Itulah bedanya pelacuran dengan pernikahan, ada walinya ya. Maka mau tidak mau harus musyawarah. Mau nikah itu izin ke bapaknya ya kan gitu kan, ke walinya. Pak atau ayah, ini ada ikhwan yang mau ngelamar, cirinya seperti ini, akhlaknya seperti ini dan seterusnya. Setuju nggak ya gitu kan? Oh setuju nak, ya sudah jalan gitu. Kalau nggak setuju misalkan, oh jangan nak, itu anaknya pemabuk, nggak sholat, KDRT orangnya itu wataknya. Nah jadi musyawarah, enggak kok ya, orangnya udah ganteng, udah kayak artis Korea udah. Jadi hanya gara-gara ganteng kan kemudian apa, akal sehatnya dikalahkan dengan kepentingan apa? Hawa nafsu. Nah itu namanya enggak wasatiyah. Wasatiyah itu selalu mengedepankan musyawarah. Mengedepankan apa? Musyawarah ya. Ini juga wasatiyah, ada mic-nya kan, supaya suaranya terdengar juga sampai belakang. Jadi wasatiyah itu intinya tadi ya, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip tidak ekstrim ya kan. Itu adalah ciri-ciri apa? Wasatiyah ya. Ciri-ciri wasatiyah. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri-ciri wasatiyah itu mengutamakan prinsip reformatif ya, islah ya.
islah ketika terjadi perselisihan ya. Jangan mengedepankan emosional gitu ya, bertikai, berpecah belah, itu jangan. Kalau masih bisa islah, berdamai, maka dahulukan apa? Perdamaian ya. Jangan kepengen masing-masing gitu ya, akhirnya rusak gitu. Akhirnya apa? Terjadi rusak. Individu, organisasi, masyarakat itu rusak karena gara-gara tidak mau apa? Islah, tidak mau apa? Islah. Yayasan bisa rusak gara-gara rebutan aset, ya kan? Partai bisa rusak gara-gara yang mau jadi ketum siapa, gitu kan? Jamiah bisa rusak gara-gara rebutan dan seterusnya, tidak mau islah. Jadi wasatiyah itu adalah salah satu prinsip islahi ya. Islahi itu artinya mau damai ya, mau mengambil jalan tengah yang terbaik. Kemudian mengutamakan sikap tasamuh ya, sikap toleran, sikap tasamuh, toleran.